Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri sekalian, rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, keluarga kita, dan senantiasa memberikan taufik kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Kita masuk ke pertemuan yang kedua pada semester 1. Untuk materi pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan juga kemaritiman. Ya. Nah, pada poin 2 ini, yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman, tentu saja di negara kita, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, Indonesia itu emang terkenal ya dari dulu itu untuk tentang sumber daya alamnya. Bahkan dulu pada masa penjajahan, motivasi atau hal yang menginginkan para penjajah, ya, mulai dari awal dulu adalah Portugis, kemudian ada juga Inggris, ada juga Belanda yang paling lama, kemudian Jepang. Mereka menginginkan apa? Sumber daya alam, entah itu dari sektor pertanian, entah dari tambang, entah dari kehutanan, dan yang lainnya. Jadi kita akan membahas sebenarnya potensi sumber daya alam di Indonesia ini bagaimana. Nah, potensi yang dimiliki setiap daerah menjadi modal kekayaan bangsa. Nah, ini setiap negara itu karena tempat atau wilayahnya itu berbeda-beda, sehingga kondisi alamnya juga berbeda. Negara Indonesia ini, ya, seperti sudah kita jelaskan kemarin, ini adalah negara tropis, ya, beriklim tropis, dan negara kepulauan. Negaranya pun luas, masih banyak hutan-hutan dan juga sektor-sektor yang bisa digali dari potensi sumber daya alamnya. Dan diantaranya yang pertama, ya, sumber daya alam adalah hutan. Kemudian yang kedua adalah tambangnya. Ya, hutan ini sekitar 60% dari wilayah Indonesia itu masih sekitar hutan. Ya, yang banyak terutama di Sumatera, Kalimantan, itu hutan masih sangat banyak di sana. Dan tambang, ya, tambang ini macam-macam, ya, tambang batu bara di Kalimantan, Sumatera, Riau itu banyak. Tambang emas, kita kenal Freeport di Papua. Terus tambang yang lain-lain, ya. Kemudian potensi kemaritiman, ya, kemaritiman itu diantaranya di Indonesia adalah yang pertama adalah perikanan. Karena negara kita itu negara kepulauan, tentu saja itu garis setiap ujung pulau kan itu garis pantai. Jadi kita memiliki daerah laut yang termasuknya luas. Itu baru laut, belum lagi sungai, belum lagi danau, ya. Ada yang kedua hutan mangrove, ya. Ada yang ketiga adalah terumbu karang, ya, terumbu karang yang ada di lepas pantai, ya, ada di pantai-pantai laut dangkal, ya, pantai laut dangkal. Kemudian potensi sumber daya tanah, diantaranya tanah dengan bahan induk vulkanik. Negara kita banyak gunung-gunung berapi, ya, sehingga tanahnya juga tanah vulkanik. Banyak tanah vulkanik yang kita miliki. Tanah vulkanik itu tanah yang mempunyai, ya, secara apa ya, detail struktur tanah itu sangat bermanfaat nanti, entah itu untuk pembangunan maupun untuk yang lainnya. Kemudian ada tanah non vulkanik, ya, tanah tersier. Kemudian ada tanah organik.
Yang lainnya ada potensi sumber daya udara dan juga potensi sumber daya air. Baik, potensi sumber daya alam sebagaimana dilihat di gambar ini ya. Ini contoh hutan. Ya, sebelah kanan ini hutan yang masih asri. Sebelah kiri ini hutan yang beberapa sudah menjadi lahan pertanian. Ya, ditebang hutan itu, dialih fungsikan menjadi lahan-lahan pertanian. Hutan hujan tropis ya, di Indonesia dengan ciri hutan yang lebat dan juga luas sekitar 99,6 juta hektar, ya sekitar 53% ya, atau hampir 60% malahan dari wilayah Indonesia. Hutan tersebar di beberapa pulau, ada di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Selain itu terdapat flora dan fauna. Ada juga yang endemik, flora fauna yang hanya tumbuh di daerah tertentu di Indonesia. Contohnya apa? Burung cendrawasih. Ada di mana? Di Papua. Selain di Papua ada nggak? Nggak ada. Cendrawasih itu hanya terdapat di Papua. Burung yang sangat indah. Ya, indah dari bulu-bulunya gitu ya, eksotis. Burung yang eksotik, sangat indah. Kemudian ada juga kadal terbesar di dunia, yaitu Komodo. Komodo dragon. Berada di mana? Di Flores, di Pulau Komodo, di Nusa Tenggara Timur. Dan yang lain-lain masih banyak ya, ada anoa, ada tapir dan sebagainya. Selain itu juga menghasilkan buah-buahan, sayur dan tanaman obat. Hutan di Indonesia juga sebagai sumber kayu dunia. Ya, karena hutan kita ini sangat besar sekali. Ya, hampir 100 juta hektar. Itu sangat besar sekali ya lahannya itu. Nah, itu kalau kita ambil manfaat dari kayu itu sangat banyak. Dan dunia industri itu senantiasa butuh hal-hal yang mentah. Kita bisa olah dengan diri sendiri, dengan perusahaan pribadi milik bangsa, maupun kita jual kepada luar negeri, diekspor. Ya, seperti jati dari Jateng, akasia dari Jabar, rotan dari Kalimantan, cendana di Nusa Tenggara, dan lain-lainnya. Potensi sumber daya alam, ini kita masih di sini. Yang kedua adalah tambang. Bisa lihat di gambar ya. Paling kanan itu tambang apa? Batu bara. Yang tengah itu adalah kilang minyak. Ya, tambang minyak di lepas pantai. Minyak bumi. Yang pertama itu yang paling kiri adalah gas alam ya. Nah, Indonesia salah satu negara yang kaya akan bahan tambang, baik pemenuhan dalam negeri maupun untuk diekspor di luar negeri. Ya, devisa itu uang dari luar negeri yang kita dapatkan itu salah satunya kebanyakan adalah dari tambang ini. Pemasok terbesarnya adalah dari tambang, yaitu tambang batu bara ya, berasal dari tumbuhan dan hewan pada masa prasejarah. Yaitu batu bara itu sebenarnya dari tumbuhan dan hewan dari masa dulu, masa prasejarah, tertimbun dalam tanah ya, dan dengan proses tertentu terbentuklah unsur batu bara. Nanti ada destilalisasi, ya, kemudian ada pemadatan, ada lain-lain. Itu proses dari tanaman tumbuhan yang dulu di masa-masa dulu prasejarah tertumpuk-tumpuk oleh tanah dan kemudian jadilah batu bara sebagai sumber energi. Daerah penghasil batu bara diantaranya ada di Sumatera, Kalimantan, Papua, Aceh, Palembang, dan juga lainnya. Yang kedua adalah minyak bumi dan gas. Minyak bumi terbentuk dari mikroplankton yang berada di perairan, mengendap dan tercampur dengan lumpur sapropelium. Ya, setelah jutaan tahun dengan proses-proses tertentu terbentuklah minyak bumi. Nah, ini minyak bumi ya.
Jadi pada zaman dulu ada fosil-fosil dari mikroplankton yang ada di lautan itu, mereka mengendap. Semakin lama kan semakin naik, mengendap di situ. Ada proses yang macam-macam tercampur dengan lumpur sapropelium tadi, sehingga muncullah minyak. Minyak ini kita gunakan sehari-hari untuk bahan bakar, untuk memasak, untuk berkendara ya, BBM, Pertamax, Pertalite, Premium dan sebagainya. Kemudian daerah penghasil minyak bumi di Indonesia ada di Cepu, Cirebon, Wonokromo, Palembang, Riau, Sorong, Balikpapan, Kutai dan lain-lainnya. Kemudian ada gas alam ya. Gas alam adalah campuran zat hidrokarbon dengan karbon kecil. Gas yang dijual, yang ada di masyarakat ya, yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, ada LPG dan LNG ya. Di Indonesia terdapat di daerah Arun dan Badak. Ini gas alamnya. Kemudian hasil tambang yang lain ada tembaga, timah, emas, marmer, mangan dan nikel dan yang lain-lain. Silahkan nanti dibaca di LKS yang lebih lengkap. Nah, ini contoh, ini gambar. Sebelah kiri ini ada marmer ya. Marmer biasa digunakan untuk pengerjaan rumah, keramik-keramik. Marmer itu terkenalnya bahan bangunan yang mahal. Kemudian yang sebelah kanan ini ada ini? Ada emas, ada tembaga. Nah, ini ada tambangnya juga ini di sini. Akan tetapi ya perlu diketahui, bahan bakar tambang ini bahan bakar yang tidak terbarukan, tidak bisa diperbaharui. Jadi kita harus hemat. Dan kini tren ya di semua negara adalah bahan bakar alternatif, eco-friendly. Bagaimana kita itu bisa menekan penggunaan bahan bakar tidak terbarukan, menggunakan bahan bakar alternatif yang terbarukan. Sekarang sudah banyak model-modelnya ya. Seperti motor sekarang sudah banyak pakai yang eco-friendly itu. Jadi emisi gas karbon dari motor itu nanti bisa lebih kecil dan yang lainnya. Selanjutnya adalah potensi kemaritiman yang ada di Indonesia ya. Potensi sumber daya ikan laut mencapai 6,26 juta ton per tahun ya, dikarenakan besarnya keanekaragaman hayati kelautan dan pariwisata bahari ya. Selain kita tangkap ikan-ikan biota laut yang memiliki manfaat untuk dikonsumsi maupun hiasan maupun yang lainnya, yaitu juga sebagai tempat pariwisata. Yang pertama adalah perikanan. Potensi perikanan disebut potensi lestari di Indonesia. Kenapa? Karena penangkapan ikan masih memungkinkan untuk regenerasi. Jadi kalau kita tangkap banyak-banyak pun insya Allah ikan-ikan di Indonesia itu masih banyak gitu. Tidak akan mengurangi populasi. Yang gawat itu kalau mengurangi populasi ya, insya Allah masih banyak. Tapi tetap harus ada aturannya ya, tidak boleh monopoli dalam penangkapan ikan. Misalnya ikan-ikan tertentu ditangkapi nanti jadi langka, itu kan tidak lestari lagi. Yang kedua adalah hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah hutan yang terletak di daerah pasang surut air laut. Biasanya berkembang baik di pantai yang terlindungi, muara sungai maupun laguna. Ya, hutan bakau di tepi-tepi pantai, di muara-muara sungai. Tumbuhannya tahan terhadap kandungan garam oleh air laut, air asin itu tahan. Hutan mangrove sebagai fungsi ekologis untuk tempat binatang laut hidup. Ini fungsi ekologisnya. Jadi biota laut itu sering bersembunyi atau hidup di hutan-hutan mangrove ini. Banyak ya ikan-ikan hias atau yang lain yang itu hidup di bawah hutan mangrove ini.
dan juga sebagai apa, penahan dari abrasi laut. Ya, laut itu kan bisa erosi. Ketika laut itu menghantam ini ya apa, tebing-tebing itu nanti kelama-lamaan kan tebing atau pantai nanti tergerus. Nah, itu fungsi dari hutan mangrove adalah menahan dari arus apa itu, arus pantai, arus gelombang laut, sehingga tidak terjadi erosi, pengikisan. Fungsi ekonomisnya hutan mangrove itu bisa diambil kayunya sebagai sumber arang dan kayu bakar. Dan biota laut di dalam itu bisa kita ambil, ada yang bisa dikonsumsi, ada yang sebagai hiasan, bisa dijual. Terumbu karang yang terbentuk dari kapur ya, sebagian besar dihasilkan oleh koral. Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia. Nah, terumbu karang ini tumbuhnya di suhu sekitar 21 sampai 29 derajat Celcius di perairan yang jernih dan juga dangkal. Ya, di pantai-pantai yang jernih dan dangkal. Terumbu karang di Indonesia banyak terdapat di bagian tengah ya, di Indonesia bagian tengah. Di antaranya adalah Pulau Sulawesi, Bali, Lombok, Nusa Tenggara, Papua, Kepulauan Riau dan yang lainnya. Kemudian potensi sumber daya udara ya, di sini bisa kita lihat ya di gambarnya, udara ini terkadang bisa berdampak bagus, bisa berdampak buruk. Yang paling kiri ini ada angin typhoon, angin topan atau tornado ya, atau hurricane. Ini sangat berbahaya. Ini di Indonesia alhamdulillah tidak ada ya, tapi di luar negeri seperti di Amerika, di Vietnam itu menjadi hal yang rutin gitu. Setiap musim apa gitu pasti ada angin badai ini yang menerjang ya, yang menerpa daerah-daerah tertentu di negara-negara tersebut. Udara juga bisa digunakan untuk membuat listrik ya, PLTU ya, perusahaan listrik tenaga udara. Ada kincir-kincir angin yang bisa diubah angin itu menggerakkan turbin menjadi listrik ya. Potensi udara tidak nampak, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Kita nggak bisa merasakan kehadiran udara, hanya dirasa dengan adanya angin. Kita taunya ada angin itu, oh ini udaranya lagi jalan gitu ya. Meski demikian, udara juga termasuk sumber daya, sebagaimana tanah, air, hutan, tambang, laut, dan lain-lain. Udara ini juga sumber daya. Bisa kita, kalau akhir-akhir ini ya, oksigen ya, itu sangat mahal sekali. Terutama bagi mereka yang sakit, yang sesak nafas, yang kena COVID-19, itu ya qadarullah ya, oksigen sedang susah ya, langka, biayanya pun tambah mahal. Nah, kita harus bersyukur ya, karena hal-hal itu bisa menjadikan kita pelajaran, ada hikmah kita menjadi hamba yang bersyukur. Udara mempunyai beberapa fungsi dan manfaat bagi kehidupan. Jelas ya, udara terbagi menjadi 3 ya, udara kering yaitu unsur pembentuk udara, uap air terjadi dari hasil evaporasi, penguapan air. Jadi air yang kena cahaya matahari terus menguap, atau kena panas intinya terus menguap, itu evaporasi namanya, penguapan. Kemudian ada aerosol ya, partikel kecil yang terbawa udara. Ya, aerosol ini bermanfaat dalam proses terbentuknya hujan dan proses kondensasi atau pemadatan. Jadi hujan itu terjadi karena cahaya matahari dia memancarkan air di daerah laut, di daerah yang airnya banyak, itu kemudian evaporasi kan, menguap. Nah, uap tadi kan naik ke atas, sampai ke atas. Yang namanya aerosol ini, benda-benda ini bermanfaat untuk memadatkan udara.
udara uap air tadi ya, uap air yang terpencar-pencar itu dipadatkan oleh aerosol ini, kemudian mendung terus hujan. Nah, itulah bagaimana proses terjadi hujan. Dan ini hujan yang menurunkan Allah tentunya, yaitu rezeki untuk kaum muslimin atau umumnya ya untuk semua orang. Akan tetapi kita belajar di situ proses terbentuknya hujan. Nah, kemudian potensi sumber air ya, kegunaan air sangat banyak di bidang, semua bidang hampir menggunakan air ya, pertanian, perikanan jelas, peternakan ya, bidang industri, rekreasi, bahkan dalam skala rumah tangga ya, rumah per rumah butuh air enggak kita? Buat makan butuh, buat cuci-cuci butuh, buat mandi butuh, kita membutuhkan air ya. Sumber air di Indonesia ini sangat melimpah ya, karena curah hujan tinggi ya. Alhamdulillah Indonesia negeri tropis, curah hujan tinggi, jarang kekeringan ya. Mungkin di gurun, di timur tengah, di bagian-bagian negara yang mempunyai cuaca atau iklim yang ekstrim panasnya sehingga terjadi kekeringan, kita di sini alhamdulillah enggak. Kita harus banyak bersyukur juga itu. Kenapa tinggal di Indonesia kadang ngeluh, loh padahal di Indonesia ini banyak kebaikannya, lihat dulu, belajar dulu ya. Air di Indonesia bersumber dari beberapa. Yang pertama hujan, terus ada danau juga, ada sungai, ada gunung, ada mata air. Dan terutama untuk kita jangan suka buang sampah sembarangan ke selokan-selokan. Nanti pas hujan ada aliran itu nanti masuk sungai kan bermuara, kalau nggak ke pantai ke danau, nanti jadi kotor semua, saluran kotor, muaranya juga kotor gitu. Dan buang sampah sembarangan itu juga termasuk perbuatan yang haram, itu merusak lingkungan dan itu berdosa, bukan hal yang biasa. Walaupun kita disajikan dengan alah buang air itu, malah setiap orang itu buang sampah setiap orang mungkin biasa ya, tapi hal tersebut merupakan merupakan hal yang buruk dan haram, itu dosa. Jangan sampai buang sampah sembarangan agar air kita itu lestari. Baik, untuk tugasnya kita selesai materi, kerjakan tugas kognitif halaman 17. Ya, cukup sekian. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Aku qouli hadza wa Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.